Dalam pembelajaran 1 subtema 1 tema 8, kita akan belajar materi pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Materi pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar mengidentifikasi cerita fiksi. Untuk IPA, belajar tentang hubungan gaya dan gerak. Yang pertama, mengidentifikasi cerita fiksi. Lisa tinggal di daerah Pulau Samosir. Di Pulau Samosir terdapat sebuah cerita rakyat yang melegenda, yaitu asal-usul Danau Toba. Cerita Danau Toba termasuk cerita rakyat yang menceritakan suatu peristiwa tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Nah, dapatkah kamu mengidentifikasi cerita fiksi? Cerita rakyat termasuk cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang atau berdasarkan pada fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Selain cerita rakyat, cerita fiksi dapat berupa novel dan cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk, artinya cerita dalam cerpen tidak terlalu panjang sehingga dapat selesai dibaca hanya dalam sekali baca. Contoh cerpen yaitu cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Nah, novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh novel yaitu Dru dan Kisah 5 Kerajaan karya Clara Ng, Mata di Tanah Melus karya Oki Madasari, dan sebagainya. Nah, dalam suatu cerita fiksi itu ada ciri-cirinya. Nah, ciri cerita fiksi yaitu ceritanya bersifat imajinatif. Nah, unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi itu ada beberapa ya. Jadi, unsur yang membangun suatu cerita fiksi itu ada 6. Yang pertama tema, kedua tokoh, ketiga watak, keempat alur atau plot, kelima latar atau setting, keenam amanat. Yang pertama tema merupakan persoalan utama dalam suatu cerita. 2. Tokoh merupakan pemeran atau pelaku dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Watak adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita, misalnya pemarah, pendiam, periang, penolong, dan sebagainya. 4. Alur atau plot. Alur atau plot yaitu rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Latar atau setting adalah tempat atau waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Latar dapat dibedakan menjadi latar material dan latar sosial. Latar material itu latar belakang alam atau lingkungan tempat tokoh tersebut berada. Nah, latar sosial adalah dapat berupa tata krama, tingkah laku, adat, serta pandangan hidup yang berlaku di suatu cerita. Unsur intrinsik yang keenam adalah amanat, yaitu amanat disebut juga pesan moral. Merupakan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui karangannya. Nah, selanjutnya IPA tentang hubungan gaya dan gerak. Dapatkah kamu menceritakan hubungan gaya dan gerak? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melihat orang menarik benda, mendorong benda, dan mengangkat benda. Kamu pasti pernah melihat seseorang sedang mengayuh sepeda menggunakan gaya ototnya agar sepeda dapat bergerak. Apakah kamu pernah mendorong meja? Saat mendorong meja, kamu memberikan gaya kepada meja, akibatnya meja bergerak. Betul. Selanjutnya, pernahkah kamu menyaksikan proses pengibaran bendera? Dalam kegiatan tersebut, petugas menarik tali agar bendera bergerak ke ujung tiang. Semua itu menunjukkan bahwa gaya otot, gaya dorong, dan gaya tarik dapat mengubah gerak suatu benda. Jika kamu memberikan gaya pada suatu benda, benda itu akan bergerak. Nah, perhatikan gambar ini.
Ini ada Mira menarik ayunan dan Mira mendorong ayunan. Mira menarik ayunan, kemudian Mira mendorong ayunan. Mira telah memberikan gaya pada ayunan itu. Gaya yang diberikan Mira terhadap ayunan yaitu tarikan atau dorongan. Tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Mira. Nah, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Nah, gerak itu apa? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut dinamometer. Satuannya adalah Newton, disimbolkan dengan huruf N kapital. Nah, pembuktian bahwa gaya memengaruhi gerak benda dapat kita lakukan melalui model jungkat-jungkit, katapel, dan traktor pegas. Jungkat-jungkit itu mempunyai 3 bagian penting, yaitu titik tumpu, kuasa, dan beban. Titik tumpu terletak di bagian tengah ya. Nah, bagian tengah tersebut berada di antara beban dan kuasa. Beban terletak di ujung papan pengungkit. Beban dapat berupa benda atau orang yang akan diangkat. Kuasa adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda, untuk mengangkat beban. Gaya ini terletak di ujung yang berlawanan dengan beban. Nah, lihat di sini ada gambarnya. Gerak jungkat-jungkit dipengaruhi oleh berat benda, berat kuasa, jarak benda ke titik tumpu, dan jarak kuasa ke titik tumpu. Jungkat-jungkit akan imbang jika besarnya gaya pada kedua sisinya atau beban dan kuasa sama besar. Jadi, agar seimbang, jungkat-jungkit tersebut diberikan tekanan dengan kekuatan yang sama. Apabila beban dan kuasa memiliki tekanan yang berbeda, misalnya beban memiliki tekanan yang lebih besar, untuk membuat jungkat-jungkit dalam keadaan imbang dapat dilakukan dengan menggeser kedudukan kuasa menjauhi titik tumpu. Sebaliknya, jika kuasa memiliki tekanan lebih besar, agar jungkat-jungkit dalam keadaan imbang dapat dilakukan dengan menggeser kedudukan beban menjauhi titik tumpu. Nah, benda mempunyai berat karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Masih ingat ya? Dengan demikian, berat juga termasuk gaya. Besar beban dan kuasa pada jungkat-jungkit ditentukan oleh berat benda pada beban dan kuasa. Jungkat-jungkit memiliki kelebihan. Jungkat-jungkit dapat mengangkat beban menggunakan gaya atau kuasa yang lebih kecil dari berat beban. Penambahan jarak kuasa ke titik tumpu dapat memperkecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Dengan kata lain, jungkat-jungkit dapat memperbesar gaya yang dilakukan pada kuasa. Yang kedua adalah katapel. Katapel biasanya terbuat dari kayu dengan 2 karet yang dikaitkan ke kedua sisinya. Katapel dibuat dengan memanfaatkan sifat karet yang lentur. Saat menarik karet, berarti kita memberikan gaya pada karet. Akibatnya, karet menjadi kencang. Jauhnya rentangan karet katapel menunjukkan bahwa gaya yang kita berikan juga makin besar. Hal tersebut dapat kita rasakan dari makin kuatnya tegangan karet pada tangan kita. Nah, agar kerikil dapat terlontar jauh, kita harus memberikan gaya yang besar. Gaya yang besar dapat timbul jika kita menarik katapel kuat-kuat. Gaya tarik yang diperlukan akan makin besar jika benda yang ditarik juga makin besar. Dengan demikian, dapat dikatakan gaya tarik yang diperlukan sebanding dengan berat benda. Nah, setelah tarikan dilepas atau gaya dihilangkan, karet kembali ke keadaan semula. Saat itu, karet mempunyai gaya yang lebih besar dari gaya tarik. Gaya inilah yang menyebabkan batu kerikil terlontar dari bantalannya. Makin jauh kita menarik karet, makin besar gaya yang kita berikan. Ini berarti bahwa makin besar pula gaya yang dilakukan
karet pada batu. Akibatnya batu akan terlontar makin jauh. Gaya yang ditimbulkan karet katapel adalah gaya pegas. Disebut gaya pegas karena sifat karet seperti sifat pegas. Karet dan pegas mempunyai sifat yang sama, yaitu bersifat elastis atau lentur. Selanjutnya, pembuktian bahwa gaya memengaruhi gerak benda dapat kita lakukan melalui model traktor pegas. Nah, traktor pegas bekerja menggunakan gaya pegas. Traktor pegas bergerak karena adanya gaya pegas. Traktor ini dapat bergerak karena ada gaya pada karet. Saat roda diputar ke arah belakang, karet akan tergulung pada bilah bambu. Akibatnya karet menjadi kencang. Saat traktor dilepaskan, gulungan karet juga terlepas. Traktor bergerak maju bersamaan dengan terlepasnya gulungan karet. Gaya yang bekerja pada traktor adalah gaya pegas. Oleh sebab itu, traktor biasa disebut traktor pegas. Gaya pegas yang bekerja pada traktor dapat menyebabkan traktor bergerak maju. Traktor pun dapat berpindah dari tempatnya semula. Makin lama kalian menggulung karet, makin besar gaya pegasnya. Makin jauh pula traktor berjalan. Prinsip kerja traktor pegas juga berlaku pada mobil-mobilan pegas. Mobil-mobilan tersebut ditarik mundur kemudian dilepaskan sehingga bergerak maju. Seperti itu pembahasan untuk pembelajaran 1.